إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Ini maknanya apa Ustaz? Jadi gini Pak, di Madinah itu kan banyak orang munafik Pak. Jumlah orang munafik itu sekitar 300 lebih di Madinah. Orang-orang munafik itu punya siasat bagaimana para sahabat ini biar galau. Caranya kalau mereka punya obrolan itu bisik-bisik. Jadi orang munafik ketemu orang munafik itu ngomongnya apa? Bisik-bisik. Sehingga orang beriman itu jangan-jangan mereka bahas sesuatu nih. Jangan-jangan mereka jelekin saya. Itu orang munafik senangnya gitu Pak. Ya makanya disampaikan dalam Quran, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Artinya kalau ada dua orang berbisik-bisik membuat temannya menjadi buruk sangka, temannya menjadi suudzon, maka perbuatan bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Bahasa sekarangnya sih kalau ada tetangga bisik-bisik, Ustaz, saya punya tetangga hobinya bisik-bisik, itu jangan-jangan ngomong saya Ustaz. Udah innaman najwa minas syaitonnya. Udah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Udah tawakal saja Pak. Diomongin orang itu hal normal, wajar. Malaikat Jibril saja lo dibully kan? Malaikat Jibril dibully. Ada ayatnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa yang menurunkan wahyu? Kata Nabi, yang nurunin wahyu itu Jibril. Apa kata orang-orang Yahudi? Muhammad, andaikan yang menurunkan wahyu itu Mikail, maka kami akan beriman. Kami gak suka sama Jibril. Jibril itu malaikat pengadab. Jibril itu eksekutor. Padahal malaikat Jibril tidak punya salah kan? Ketika Jibril mengadab satu kaum, itu maunya Jibril apa maunya Allah Pak? Maunya Allah. Kalau malaikat yang tidak punya dosa saja dibully Pak, apalagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari ini yang berbulan niatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa dzurriyyati wa ali baitihi. Syai'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. Babun nahi an tanaja isnaini dunas salis bi ghairi idni ila li hajatin wa huwa ayyatahaddasa sirran. Larangan berbisik-bisik dengan dua orang tanpa orang ketiga dan tanpa seizin dia, tanpa seizin orang ketiga. Jadi kalau bapak lagi bertiga, kalau ngajak ngobrol jangan cuma yang satu saja. Yang satu saja nggak diajak ngobrol, itu nggak boleh, Pak. Itu dilarang dalam Islam. Hal ini jika mereka hanya bertiga. Jadi kalau bertiga ngobrolnya bertiga, jangan bertiga ngobrolnya berdua. Kasihan, Pak, yang satu nggak diajak ngomong kan nggak enak sekali ya. Dan hal ini dilarang kecuali jika ada hajat. Hajatnya apa? Ketika mereka berdua sedang membicarakan suatu rahasia yang harus disimpan. Jadi kalau emang itu rahasia, kita bilang sama orang ketiga, Mas, ini kita ada ngobrol khusus ya, jadi nggak usah ikut. Nah itu nggak apa-apa gitu, Pak. Tapi izin. Soalnya takutnya kita nanti bisik-bisik, padahal membahas orang lain, dia merasa bahas dia. Nah ini Islam itu benar-benar sempurna. Sampai hal seperti ini loh ada hadisnya, gitu loh. Sampai hal seperti ini ada ayat Qur'annya. Artinya Islam ini benar-benar sangat menjaga perasaan umat Islam. Makanya kalau kita sering ngaji nanti ketemu hadis-hadis yang menunjukkan betapa indahnya Islam. Jadi kalau bilang Islam itu teroris, berarti nggak pernah ngaji, Oh Islam radikal, Islam itu berarti nggak pernah ngaji. Atau mungkin dia ngajinya itu nggak hatam. Makanya betul kata guru saya, orang itu kalau ngajinya nggak hatam itu hobinya ngeritik saja. Hobinya mencari kesalahan orang terus karena nggak hatam. Coba seandainya dia hatam, Qur'annya 30 juz hatam, ngaji dari Al-Baqarah sampai Anas hatam, insya Allah dia baru paham apa itu Islam. Ngajinya nggak hatam, Qur'annya baru Al-Baqarah itu 3 ayat, ya. Itu pun loncat-loncat ngajinya, ya. Hari ini Al-Baqarah, besok An-Naml, besok apa? Nggak lengkap, Pak, nggak urut, nggak hatam dari Al-Baqarah sampai Anas. Benar-benar ngaji tuntas ini, Pak, ya, maksudnya ngaji tafsir gitu. Maka belum tahu Islam itu seperti apa. Ngaji Riyadhus Shalihin harus hatam, ngaji Bukhari hatam, ngaji Muslim hatam, Sunan Abu Dawud hatam, Tirmidzi hatam, Nasai hatam, Ibnu Majah hatam, baru komen. Lo ngaji nggak hatam komen, kan itu ya? Ibarat orang nonton film, belum selesai filmnya sudah komen. Kita tidak akan bisa menilai kalau ini bagus apa tidak kalau kita belum membaca semuanya, Pak. Makanya kalau sudah dibaca semuanya, baru komentar. Maka di sini ini luar biasa nih. Waktu saya ketik, saya terjemah ini, Masya Allah. Islam itu sangat menjaga perasaan umat Islam. Dan disebut sebagai berbisik-bisik. Sekarang berbisik-bisik itu apa? Bahasa Arabnya tatanaja atau tunaji. Adalah ketika mereka berdua melakukan obrolan yang tidak bisa didengar oleh orang ketiga. Jadi saya disebut berbisik-bisik. Kalau saya ngomong kepada teman sebelah saya, orang sebelah sini nggak dengar. Nah, itu namanya bisik. Kalau kayak gini namanya apa? Pengajian. Dengar semua nggak, Pak? Dengar. Ini bukan berbisik-bisik ini, ya pakai pengeras suara lagi, ya.
Bisik-bisik itu bapak ngomong sama sebelah, yang sebelah nggak dengar, nggak jelas. Ngomong apa sih? Rahasia. Ya itu nggak boleh itu. Ya, baca lagi. Dan semakna dengan berbisik-bisik yang dilarang ketika mereka berdua berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang ketiga. Hal ini dilarang karena akan membuat sedih orang ketiga dan akan ini N-nya harusnya kesini, spasinya salah. Dan akan ada gitu ya. Dan akan ada buruk sangka kepadanya. Saya orang Jawa, ngobrol sama sebelah saya pakai bahasa yang sebelahnya orang Betawi. Orang Betawi bilang ngomongin saya ya. Enggak. Aku orang ngomongin sampean ya. Orang Jawa kan pakai bahasa Jawa. Jadi kalau di situ ada orang Betawi, ada orang Sunda, adabnya saya ngomong pakai bahasa yang dipahami bertiga. Jangan bertiga pakai bahasa yang dipahami berdua, itu nggak boleh. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai bertiga Jawa, Sunda. Jawanya ngomong sendiri berdua. Ininya, wah ini pasti ngomongin saya nih pakai bahasa mereka. Nah, enggak gitu. Ya. Jadi kalau sama seperti kayak gini Pak. Kalau pengajian kok jamaahnya campur, ya pakai bahasa Indonesia. Ya, kecuali semuanya Jawa. Ya. Saya dulu pernah silaturahmi di Bandung. Saya duduk di masjid, ikut pengajian. Yang ngisi ustaz itu asli dari Bandung, pakai bahasa Sunda, Pak. Semua jamaah ketawa kecuali saya. Saya nggak ketawa. Dan gimana saya mau ketawa? Saya nggak paham. Ya, jadi semua jamaah itu ketawa pakai bahasa Sunda. Saya Sunda nggak terlalu paham semuanya. Walaupun mertua saya orang Sunda, tapi saya nggak paham bahasa Sunda. Itu satu masjid Pak, ketawa semua. Saya nggak ketawa. Ditanya sama teman saya, gak guyu iya orang paham. Paham nggak kalimat ini? Orang nggak paham gimana mau ketawa Pak? Paham nggak kalimat ini? Seandainya mereka menjelek-jelekkan saya tersinggung apa enggak? Enggak. Kenapa? Saya nggak tahu bahasanya. Nah ini hal ini juga nggak boleh. Jadi kalau kita bertiga, ada Betawi Sunda, ya udah ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Lah kalau dia juga nggak paham bahasa Indonesia, pahamnya bahasa planet. Ya nggak tahu. Termasuk Pak, saya kan ada itu beberapa orang tunarungu yang gini-gini tuh. Nah, itu saya nggak bisa paham juga bahasa mereka. Ya, terus gimana Ustaz? Ya udah tunarungu berbicara dengan tunarungu, nanti ada tarjimnya, ada penerjemahnya. Jadi Islam ini sangat menjaga perasaan, bahkan bisik-bisik berdua itu nggak boleh. Ya, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat tapi izin Pak, izin. Mas, ini saya ada obrolan khusus. Jadi mohon maaf ya, agak menjauh dikit. Ada hadisnya nanti. Bapak kalau ngomong rahasia, orang ketiga harus dikasih tahu. Suruh minggir. Takut dia dengar. Soalnya rahasia. Kita baca ayatnya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Ini maknanya apa Ustaz? Jadi gini Pak, di Madinah itu kan banyak orang munafik Pak. Jumlah orang munafik itu sekitar 300 lebih di Madinah. Orang-orang munafik itu punya siasat bagaimana para sahabat ini biar galau. Caranya kalau mereka punya obrolan itu bisik-bisik.
Jadi orang munafik ketemu orang munafik itu ngomongnya apa? Bisik-bisik. Sehingga orang beriman itu jangan-jangan mereka bahas sesuatu nih. Jangan-jangan mereka jelekin saya. Nah, itu orang munafik seneng kayak gitu, Pak. Ya, makanya disampaikan dalam Quran, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Artinya, kalau ada dua orang berbisik-bisik membuat temannya menjadi buruk sangka, temannya menjadi suudzon, maka perbuatan bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Bahasa sekarangnya sih, kalau ada tetangga bisik-bisik, Ustaz, saya punya tetangga hobinya bisik-bisik, itu jangan-jangan ngomongin saya, Ustaz. Udah, innaman najwa minas syaitonnya. Udah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Udah, tawakal saja, Pak. Diomongin orang itu hal normal, wajar. Malaikat Jibril saja lo dibully. Malaikat Jibril dibully. Ada ayatnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa yang menurunkan wahyu? Kata Nabi, yang nurunin wahyu itu Jibril. Apa kata orang-orang Yahudi? Muhammad, andaikan yang menurunkan wahyu itu Mikail, maka kami akan beriman. Kami gak suka sama Jibril. Jibril itu malaikat pengadab. Jibril itu eksekutor. Padahal malaikat Jibril tidak punya salah kan? Ketika Jibril menghadap satu kaum, itu maunya Jibril apa maunya Allah, Pak? Maunya Allah. Kalau malaikat yang tidak punya dosa saja dibully, Pak, apalagi manusia. Jadi kalau ada yang ngomongin, ya, mereka berhak berbicara, tinggal kita tutup telinga. Ya, silakan kamu berbicara. Tak tutup kupingku, ya. Tak tutup telingaku. Kalau memang itu baik saya terima, kalau itu hanya sindiran, kritikan yang tidak membangun, tak tutup saja telinga. Ya. Jadi kita tidak bisa menutup mulut mereka, Pak. Tidak bisa. Jadi RT harus siap dikritik. Jadi DKM harus siap dikritik. Jadi Ustaz harus siap dikritik. Ya, enak diterima, nggak enak ya udah, nggak usah dimasukkan ke dalam hati, nanti pusing sendiri. Ya, hal yang paling jenuh dan tidak ada habisnya itu ngurusin omongan orang. Bapak ada paham ya? Sudah pernah disampaikan ceritanya siapa? Luqman Al-Hakim yang lagi jalan-jalan membawa keledai bersama anaknya. Itu akhirnya keledainya diapain? Dibuang, Pak, di jurang dibuang. Ini kata Luqman Al-Hakim, kalau ngikutin omongan orang kayak gini nih, salah terus. Udah, istafti qalbak. Dalam hadis arba'in disampaikan, mintalah fatwa kepada hati. Jadi intinya ya, kalau ada yang ngomongin wajar, tapi bisik-bisik itu dari setan. Jadi kalau bapak nggak senang sama tetangga, samperin, Pak, jangan dibisik-bisikin aja. Saya pernah nyamperin, habis itu dia pindah rumah. Tetangga kontrakan. Saat itu saya lagi punya bayi saya lagi hitungan minggu. Sebelah itu ngidupin musik kencang banget, Pak, asli, Pak. Itu sampai bayi saya nggak bisa tidur. Tak samperin, Mas, ada bayi. Ya, langsung dikecilin sama dia. 2 hari setelahnya pindah dia. Itu saya agak jahat juga ya. Sebenarnya bukan jahat sih, Pak. Lebih baik saya sampaikan daripada saya gundul dalam hati toh. Ya, daripada saya ini orang nggak punya perasaan, ada bayi di rumah gitu loh. Samperin laki-laki itu apa-apa diomongin, Pak, tapi dengan sopan. Assalamualaikum, Mas, di rumah ada bayi. Bisa nggak dikecilin? Ya. Habis itu pindah dia. Habis itu pindah. Saya juga akhirnya pindah juga dari rumah itu. Saya pindahnya di Rusapan. Ya, karena di situ berisik pinggir jalan dulu yang masih awal-awal berada di pinggir jalan. Ya, artinya laki-laki itu gitu.
Nggak senang, sampaikan. Jangan bisik, karena bisik-bisik dari setan. Dan bisik-bisik tidak menyelesaikan masalah. Betul nggak Pak? Bisik-bisik nyelesain masalah nggak? Bapak nggak senang sama DKM. Ya nggak bakal keluar urusan DKM ini. Samperin DKM-nya, Pak DKM saya boleh usulnya sebagai jamaah musola, bisa usulnya Pak, selesai gitu. Bisikin aja ya nggak kelar-kelar. Yang ada kita hanya benci dengan DKM, tapi masalahnya nggak selesai. Yang ada kita hanya benci dengan RT, masalahnya nggak selesai. Jadi jangan bisik-bisik samperin saja. Innaman najwa minas syaiton, dari setan. Berani samperin. Musyawarah, bicara baik. Imam Ibnu Katsir berkata, yang disebut dengan berbisik-bisik adalah melakukan pembicaraan rahasia sekira orang mukmin atau orang ketiga menjadi salah sangka dengan adanya hal tersebut adalah melakukan hal itu. Semisal ngomongin dia atau menjelekkannya. Jadi gara-gara bapak berbisik-bisik, akhirnya dianggap ngomongin bapak, padahal ngomongin janda semisal itu ya. Dan hal ini akan membuat dia salah sangka dan sakit hatinya. Dan sesungguhnya hal itu tidak akan membahayakan orang beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang merasakan hal itu menimpa kepadanya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Hadis nomor 1606. Kita langsung ke hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kan salasatan fala yatanaja isnani duna salis. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Hadis muttafaqun alaih. Nambah lagi, dan meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud, dan beliau menambahkan, Abu Sholeh berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, jika 4 orang, maka Ibnu Umar berkata, kalau itu tidak berbahaya bagi. Jadi kalau 4 orang nggak apa-apa, 2 bisik-bisik boleh, 1, 2 boleh, 2 orang ini boleh, 1, 2 boleh, 1, 2, 3. Saya yang sama 1 ini, nggak sama yang 1 nggak boleh. Jadi harus 4. Kalau mau bisik-bisik, ini sama ini bisik-bisik, ini sama ini bisik-bisik boleh. Kalau jumlahnya berapa? 4. Ya, kalau jumlahnya 3 kakak boleh. Jadi kalau 3 ini bisik-bisik sama ini tersinggung, Pak. Kok pas kondangan gak diajak ngomong nih? Ya, gak diajak ngomong. Mereka ngomong berdua, jangan-jangan ngomongin kita, Bu. Wah, ini Pak. Pernah ngerasain nggak Pak? Pernah ngerasain ya kayak gini? Nah, kalau pernah gimana perasaannya? Gak enak. Gak diajak ngomong itu ya sakit loh. Apalagi lama, dari mulai Bapak duduk sampai acara selesai, dia hanya ngomong sama orang sebelahnya. Wah, ini Islam itu gak gitu Pak. Islam menjaga perasaan. Ya. Kita baca lagi. Dan Imam Malik berkata dalam kitab Muwatta itu kitabnya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pernah menghafal Muwatta sampai hatam. Jadi Muwattanya hatam, baru beliau ngaji dengan Imam Malik. Nah ini dalam kitab Muwatta beliau menyampaikan dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata, dahulu aku dan Ibnu Umar berada di rumahnya Khalid bin Uqbah, yang mana rumah tersebut berada di pasar. Jadi lagi di tengah-tengah pasar, mampir di rumahnya siapa? Khalid bin Uqbah. Maka datang seorang laki-laki yang ingin berbisik-bisik kepada Ibnu Umar. Dan saat itu tidak ada seorang pun bersama dengan Ibnu Umar kecuali aku. Berarti jumlahnya berapa? 3. Kan itu kan? Yang punya rumah nggak ada orangnya Pak, lagi main saja. Mampir di rumahnya Khalid bin Uqbah. Tiba-tiba datang apa? Orang ingin bisik-bisik. Ternyata jumlah kita bertiga. Maka Ibnu Umar memanggil laki-laki yang lain.
sehingga kita menjadi berempat. Maka Ibnu Umar berkata kepadaku dan berkata kepada orang yang ketiga yang beliau panggil, silakan kalian berdua agak menjauh sedikit. Jadi agak menjauh sedikit, maknanya maaf ya, kalian berdua menjauh. Ini saya sama laki-laki ini mau ngomong rahasia. Itu boleh, karena jumlahnya sudah berapa orang? 4. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah berbisik-bisik dua orang tanpa menyertakan yang ketiga. Jadi asbabul wurud hadisnya itu barang. Kenapa ada hadis 1606? Karena saat itu awalnya berdua, tiba-tiba datang satu orang mau ngajak ngobrol Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, bentar ya, tak panggilin satu orang lagi jadi 4. Setelah 4, yang 2 suruh mikir, 2 orang ini membicarakan sesuatu. Itu boleh. Tapi kalau enggak boleh. Makanya kalau Bapak ngajak bertamu, sekiranya yang punya rumah itu ingin bicara inten, jangan ngajak teman. Jangan ngajak teman. Pak, bisa ke rumah enggak? Oke sih. Malah bawa istrinya. Ya kan jadi ngobrol, Pak. Nah, gimana Pak? Tadi mau ngobrol apa? Ya tadi mau ngobrol sih Pak, cuma aku bawa istri ya. Enggak asik lah. Ya, enggak mungkin dong kita ngobrol bertiga. Paham kalimat ini Pak? Kalau ada yang ingin ngajak ngobrol Bapak, yang diundang kok Bapak datang sendiri saja. Karena Bapak bawa anak, bawa teman, itu Bapak sudah melanggar hadisnya. Kalau bawa anak, bawa teman, totalnya jadi bertiga. Paham insyaallah? Ya. Jadi jangan bertiga. Totalnya harus berempat. Ya, kalau diundang ya kita sendiri. Saya pernah ditelepon jam Ustaz sini bentar ada yang boleh datang. Nah, kalau lewat telepon nggak asik ya datang. Ya udah berdua saja. Bahkan istrinya disuruh masuk. Ya. Ini memang hadisnya seperti itu Pak. Bapak juga sama. Kalau ini keperluan laki-laki, jangan libatkan istri di majelis obrolan tersebut. Kenapa? Enggak leluasa. Menyampaikannya enggak bebas. Ya. Contoh, wah ini mau ngobrol sama teman nih masalah mancing nih. Ya gitu ya. Jadi kalau bini dengar malah udah kita cari tempat gimana gitu. Ya udah, kita tempatnya di warung kopi. Oke, enggak apa-apa. Ya, ini alasan kenapa sih orang pada betah-betah ngopi di kafe. Kenapa Pak? Karena obrolannya lebih bebas. Coba kalau di rumah, betah nggak ngobrolnya? Nggak betah. Pak, dibilang Pak, udah ya. Udah Pak, udah malam nih anak ada ngantuk ya. Makanya orang biasanya milih ngobrolnya di tempat. Ya. Kalau zaman saya itu biasanya ngobrolnya kalau ada pengajian seperti ini baru duduk di sini ngobrol gitu. Biasanya berdua. Ya, itu bagus. Makanya kalau lagi berdua kita jangan nih bro, lagi ngobrol apa nih asik nih, boleh gabung. Jangan. Mereka sedang berdua, tentu obrolannya rahasia. Kita nggak usah ikutan kecuali kalau pada makan makanan, boleh gabung makan di sini makan. Ya, tapi kalau obrolan ya jangan gabung Pak, ya gak asik ya. Jadi Islam menjaga perasaan. Satu hadis lagi yang di sini boleh kita buka pertanyaannya. Hadis nomor 1607. Wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhar hatta tahtalitu binas min ajli an dzalika yusinu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu sesungguhnya Ibnu Mas'ud ini salah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu sesungguhnya Rasul bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah saling berbisik dua orang tanpa menyertakan yang lain, sehingga kalian bergabung dengan banyak orang. Karena hal itu bisa membuat dia sedih. Hadis muttafaqun alaih. Ini yang menyampaikan Nabi Pak. Jadi Nabi itu tahu banget perasaan gimana rasanya 3 orang ngobrolnya cuma 2 orang. Atau yang terjadi di grup. Ini sering dialami itu banyak
orang-orang di grup tahu-tahu keluar grup gitu. Contoh ya, contoh simpel. Dia komen di grup nggak dibales, giliran temennya komen dibales. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Dia komen, acaranya besok, oh gitu nggak dibalas. Giliran temennya komen dibalas, terus yang dibalas teman-temannya doang yang nggak dibalas, Pak. Habis itu keluar grup. Di grup juga harus sama. Kalau ada yang komen satu, tiba-tiba disusul dengan komen yang kedua, yang pertama, yang kedua dibalas semua, Pak. Jangan kita balas satu orang doang. Padahal yang komen 4, Bapak balas cuma satu orang. Yang satu merasa nggak dianggap, akhirnya ngambek keluar grup. Banyak nggak kejadian seperti itu? Pernah nggak Bapak alamin di grup? Ada nggak grup yang kayak gitu modelnya? Ada. Sampai teman saya langsung japri ke saya, kok aku nggak digubris, ya aku keluar, sampai keluar. Itu padahal teman saya anak pesantren, Pak, anak pondok, Pak. Di grup itu anggotanya nggak banyak, paling sekitar 15 sampai 17 orang. Yang satu komen nggak direspon, giliran yang komen yang lain direspon. Akhirnya ngambek keluar dari grup. Makanya kalau kita di grup harus hati-hati betul itu. Bapak bikin komentar, sudah direspon, Bapak balas respon walaupun hanya dengan kalimat, beberapa kalimat saja. Karena kalau Bapak nggak komen, tiba-tiba ada yang komen, Bapak komen, yang tadi komen pertama kali merasa tidak dianggap. Gitu loh, Pak. Makanya ada beberapa grup yang mematikan komentar, itu aja. Contohnya grup komite, grup kepala sekolah. Jadi hanya mengeser pengumuman itu nggak boleh komen, dimatiin komentarnya. Tujuannya apa sih seperti itu? Supaya tidak terjadi apa? Nah, kalimat-kalimatnya nggak pantas lah, atau ada yang ngambek lah, ya kan? Jadi hanya bisa menerima informasi tanpa bisa mengomentari informasi. Kalau grup di RT gimana, Pak? Aman, Pak? Aman, insya Allah ya. Insya Allah aman aja. Ya. Kalau grup musola saya ikut di sini, grup musola muhajirin ada saya di situ. Tapi saya jarang komen, saya nyimak. Saya komen kalau kiranya perlu dikomen. Kayak kemarin di grup musola yang tempat saya ngajar, ada yang bikin status. Itu statusnya itu udah lama dan beritanya udah 2 tahun. Dan itu beritanya sudah rapi, sudah diberesin. Tak komen, Pak, ini berita lama, tolong dihapus saja. Akhirnya dihapus sama dia. Sekarang banyak, Pak, berita-berita lama itu banyak. Jadi banjir tahun 2022 di-share di 2024, ya. Kejadian apa lagi, kebakaran di tahun 2023 di-share di 2024. Wah, kebakaran di mana ini? Dicek di YouTube lah, sudah lama. Kayak gitu kan, hati-hati ya kalau nge-share kayak gitu ya. Hati-hati. Di grup tuh banyak orang, Pak, menyebar kebohongan itu. Walaupun benar tapi kan udah lama itu. Jangan menyebarkan berita yang sudah lama, ya. Kita pakai berita yang baru saja. Kita baca, hadis ini adalah larangan untuk berbisik-bisik kecuali jika jumlahnya 4 orang dan lebih. Hal ini berbisik-bisik dengan 1 orang tanpa yang ketiga dapat membuat dia sedih dan berburuk sangka kepada mereka berdua. Ada pertanyaan sebelum masuk ke bab yang lain? Jadi bab bisik-bisik tetangga sudah selesai. Silakan. Ini kan termasuk yang berbicara dan dimengerti ya, Ustaz ya. Berbicara dengan 2 orang, tapi yang satu tidak mengerti. Jadi kalau dulu saya pernah sholat di Pondok Pinang, itu Ustaznya ceramah dengan bahasa Arab full, dan sampai awal dari awal sampai akhir. Itu gimana, kan jamaahnya nggak semuanya ngerti bahasa Arab? Nggak ada yang terjemah? Nggak ada. Jamaahnya paham nggak? Nggak, ya belum tahu kan, nggak semuanya paham. Nah, berarti ustadznya nggak hikmah mendatangkan ustadz dari Arab untuk ceramah di Indonesia.
Tapi ya udah. Menyampaikan agama dengan bahasa yang tidak dipahami oleh audien itu bukan dakwahnya Nabi. Nabi nggak seperti itu. Kalau mau ada penerjemahnya. Ya mungkin ustadznya pengen ngasih kehebatan beliau kali. Oh, saya bisa bahasa Arab, ini dengerin ceramah Lughatul Arabiyah, mungkin gitu Pak. Tapi gak hikmah itu, gak hikmah. Bahkan kalau kita tengok ya, banyak ustadz-ustadz dari Jawa yang memaksakan untuk berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena jamaahnya orang Jakarta, gitu loh. Karena di dalam hadis disampaikan kalimu bilugotihim, silakan kamu berbicara dengan bahasa mereka. Ya, jangan ceramah pakai bahasa Arab. Kalau khutbah boleh Pak, khutbah boleh. Khutbah bahasa Arab semua boleh karena khutbah itu jalanin rukun khutbah. Tapi kalau tausiah jangan. Tujuan tausiah kan untuk memberikan nasihat yang bisa dipahami oleh jamaah. Nah, kalau ceramah pakai bahasa Arab yang lain nggak paham semua, itu namanya buang-buang waktu. Ya, qalilul istifadah, malah nggak ada faedahnya sama sekali. Ya. Contoh yang ceramah orang Jepang pakai bahasa Jepang, yang dengerin kita gimana Pak? Asik nggak kira-kira? Ya kayak cerita tadi saya yang di Bandung. Kalau itu nggak salah ustadznya pakai bahasa Sunda karena memang lokasinya di Bandung. Jamaahnya semuanya orang Sunda, cuma saya di situ Pak, gimana saya? Nah, pada ketawa semua. Nggak ketawa. Gimana mau ketawa? Nggak paham. Nah itu wajar. Tapi kalau ceramah bahasa Arab yang lainnya nggak pada bisa, terus kalau ditegur Ustaz bisa nggak pakai bisa? Mereka harus belajar bahasa Arab. Oh, egois itu egois, termasuk egois Pak. Bapak kalau ngaji tak kasih hadisnya, nggak tak kasih terjemahannya, gimana kira-kira? Egois nggak itu? Egois. Berarti mereka harus belajar bahasa Arab biar mereka nganggap bahasa Arab penting. Nggak gitu juga konsepnya. Ulama-ulama yang belajar di Mekah ketika pulang ke Indonesia pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia? Atau pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa tempat mereka tinggal. Syekh Yasin Al-Madani, Imam Nawawi Al-Bantani, ketika beliau pulang ke Indonesia mengajar itu dengan bahasa daerah, walaupun kitabnya dari Mekah. Paham insya Allah ya? Itu nggak masuk hadis ini, nggak masuk. Tapi jatuhnya nggak hikmah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukumnya apa? Ya namanya dia waktu kalau saya bilang, menyia-nyiakan waktu. Seharusnya kan waktu sejam bisa dipakai untuk membahas yang lain dengan bahasa Indonesia. Yang lain ada pertanyaan sebelum masuk pembahasan bab lain? Ya Ustaz nih, mohon maaf. Silakan. Itu yang tadi Ustaz singgung di grup-grup itu. Saya hanya bertanya bagaimana kalau dia membahas suatu masalah yang akhirnya memprovokasi ke yang lain dan terjadi sesuatu yang gak kita bayangkan gitu Ustaz. Entah itu Hukumnya apa? Ya itu. Menyebarkan berita yang memprovokasi itu tanggung jawab admin. Admin grup itu seperti ketua RT. Ketika ada hal-hal yang tidak asik terjadi pada warganya, maka ketua RT berhak untuk melarang dan membatasi. Contoh simpel, kalau ada hal-hal yang tidak baik, kiranya ada provokasi, langsung dihapus saja. Yang menghapus siapa? Admin. Dan yang menghapus harus admin Pak. Gak boleh Bapak yang hapus. Bapak gak punya wewenang karena bukan admin grup. Tak hapus, kamu siapa? Kamu kan admin, saya warga, gak boleh. Jadi kalau grup RT harus diawasi oleh admin RT. Kalau grup apa? Grup musola harus diawasi oleh admin juga. Dan admin harus selektif. Ya, selektif itu apa? Jangan menghapus sebelum melihat, gitu.
baru di-share langsung dihapus padahal belum dilihat isinya. Itu kalau dihapus biasanya kan kamu aneh-aneh. Itu pengajian. Ya. Oh saya nggak lihat. Nggak boleh gitu. Itu dolim itu Pak. Ya jadi dilihat dulu, lihat dulu. Oh ini nggak cocok nih. Oh kayak sensor film itu lah Pak. Ya sebelum ini edar ke publik kan disensor dulu hal-hal yang kiranya nggak bagus seperti itu. Ya. Dan sebelum menghapus dijabri sama yang share. Maaf ya ini kita hapus karena provokatif. Udah dihapus. Artinya itu tanggung jawab admin bukan kita. Kenapa? Karena likulli syai'in amir. Setiap segala sesuatu punya pemimpinnya masing-masing. Ya. Di grup menge-share hal-hal yang provokatif nggak boleh. Karena kita lebih senang mengajarkan persatuan, bukan perpecahan. Paham insyaallah? Ya. Jadi nge-share boleh hukumnya kalau niatnya untuk provokatif jangan. Dan siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawabnya admin. Jadi admin grupnya harus dijabri. Kalau adminnya cuek Ustaz, ya udah ganti admin yang lain. Atau sekalian grupnya itu dirubah grup-grup yang dibatasi. Artinya hanya boleh mengirim video khusus untuk adminnya saja. Ya, yang lainnya enggak usah. Saya lebih cocok itu loh Pak. Saya lebih cocok grup itu yang nge-share itu admin gitu loh. Kalau Bapak pengen nge-share lewat admin dulu. Kalau itu bagus ada. Jadi semisal bikin grup pengajian. Di sini dimatikan komentar dimatikan, atau yang bisa menge-share-nya hanya admin saja. Kalau Bapak pengen nge-share lewat ke admin dulu. Habis lewat admin baru di-share ke grup. Nah, seperti kayak saya ini kalau ingin menyampaikan judulnya atau temanya pengajian, saya lewat Pak Yudi dulu. Nah, habis Pak Yudi baru beliau nge-share. Ya, jangan tiba-tiba saya nge-share nggak sopan. Karena saya bukan siapa, artinya bukan admin grup. Jadi seperti itu. Jadi adabnya siapapun yang ingin mengirim video ke grup harus izin dengan siapa? Adminnya. Sama seperti Bapak ingin apa-apa ke mushola, izin nggak sama DKM? Izin nggak Pak? Izin. Pak DKM sama gini-gini boleh nggak? Oh jangan, bisa ada pengajian. Kan itu Pak. Maka di grup juga sama, izin sama adminnya dulu baru di-share. Berikutnya bab larangan menyiksa hamba sahaya, menyiksa hewan, menyiksa wanita, anak dengan tanpa adanya sebab syar'i atau melebihi ke atas ukuran dalam mengajarkan adab. Allah SWT berfirman, wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin al-ayat. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya ayat ini mencakup semuanya. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan kepada siapa saja. Kita baca hadisnya. Hadisnya dua Pak, bagus ya hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diadab hanya karena seekor anak kucing. Jadi Hirroh itu anak kucing yang dia kurung kucing tersebut sehingga kucing tadi mati. Maka wanita tadi masuk neraka disebabkan anak kucing tadi. Dia tidak memberikan makan dan minum kepada kucing tadi karena dia telah mengurungnya, dan dia tidak meninggalkan kucing tadi agar bisa makan apa saja yang ada di atas bumi, serangga dan sejenisnya, makanan kucing. Hadis muttafaqun alaih. Keterangan hadisnya adalah dalil tentang diharamkannya mengurung hewan dan membuat hewan kelaparan. Maka jika ingin memelihara hewan, tanggung jawab makannya dibebankan kepada yang memelihara. Dan membiarkan hewan mati tanpa diberi makan hukumnya haram, Pak. Haram.
memelihara hewan sampai mati itu haram. Jadi bapak kalau nggak pengen ngasih makan ya jangan dipelihara. Pertanyaannya, Ustaz, di rumah saya banyak kucing. Kalau bapak niat untuk memelihara kucing itu kasih makan. Tapi kalau bapak nggak memelihara kucingnya mampir ya biarin aja. Paham kalimat ini ya? Jadi yang disebut memelihara ya benar-benar dipatok, dikurung. Nah, ini tanggung jawab makannya kita. Termasuk ikan koi, ikan cupang yang bapak taruh di toples ya. Itu kalau pengen ikannya aman ya taruh dibuang Pak di sungai. Itu kalau aman. Jadi berani mengambil harus berani bertanggung jawab. Kalau mati dosa haram. Ini aja masuk neraka gara-gara kucing. Dikurung kucingnya, nggak bisa makan. Lupa Ustaz, ayam saya mati. Ya saya pulang kampung seminggu. Hukumnya gimana kalau lupa? Nah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak sengaja. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, emang benar-benar dikurung, dibiarin doang, hukumnya haram kalau sampai mati. Tapi kalau dikasih makan mati juga, ya itu takdir. Itu sudah aja. Kan banyak itu, ya. Melihara burung baru 2 hari burungnya mati, ya. Orang dikasih makan sambal, ya kan itu ya. Ya kan kalau makanannya nggak cocok kan burungnya mati, Pak. Ya itu juga gimana hukumnya, Ustaz? Nah, boleh lah. Pokoknya kalau bapak nggak bisa melihara, jangan melihara lah. Ya. Kasihan hewan itu juga boleh apa? Punya kebebasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah melewati kumpulan anak-anak remaja dari bangsa Quraisy yang menjadikan burung sebagai sasaran mereka. Jadi anak-anak Quraisy itu yang nakal-nakal lah. Burung diikat jadikan sasaran anak panah. Ayo, nanti kalau kena dapat duit, kalau nggak kena enggak. Ini ada hadisnya loh nih. Mereka melempari burung tersebut dan sungguh mereka memberikan kepada pemilik burung anak panah mereka. Jadi gini, kalau nggak kena panahnya dikasih. Nah, kalau kena berarti burungnya dapat hadiah lah gitu kan. Jika mereka tidak mengenai sasaran dan ketika mereka melihat Ibnu Umar, maka mereka bubar. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Allah melaknat siapapun yang melakukan hal ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat siapapun yang mengambil, menangkap sesuatu yang memiliki roh dan menjadikannya sebagai sasaran. Termasuk lagi benteng, lagi sebel, lagi gabut, kambing ditampar. Kambing kamu bodoh. Ini juga nggak boleh, Pak. Ya. Sebel-sebel, tapi jangan melampiaskan kepada hewan. Ya, lagi marah hewannya diinjek-injek, dipukuli, dicekik, nggak boleh. Ya, hewan itu makhluk, Pak. Dia punya roh. Kalau bapak mau marah sama tembok, malah boleh marah sama tembok, nggak apa-apa. Pukulin ini tembok, boleh. Ancol tangan kita ya. Saya punya guru saya tuh kalau marah tembok dipukul. Kata guru saya, daripada saya mukul kalian, mending saya mukul tembok. Tapi kalau ada rohnya jangan, nggak boleh. Lagi sebel sama anaknya dicekik, jangan. Kenapa? Saya punya adik ipar saya itu, kalau anaknya lagi marah itu, hanya sekedar ditegur, tapi nggak nyampe mukul. Ketika tak tanya, tuh kamu nggak berani mukul anakmu? Anak ini kalau sakit, yang ngobatin saya. Betul nggak Pak? Karena tak mukul sakit, kalau kena duit juga kan gitu kan. Kadang orang tua itu agak kurangnya gini Pak. Giliran sehat dipukulin, pas sakit diobati. Coba. Tadi lagi sehat dipukulin, giliran sakit bawa ke rumah sakit. Ini kenapa anak ini dipukulin bapaknya? Yang bawa siapa? Bapaknya. Bukan lucu. Ya, sehat dipukulin, sakit dibawa ke rumah sakit. Maka jangan. Keterangan, menyiksa hewan tanpa sebab syariat adalah dosa besar dan Islam melarang hal tersebut dan melaknat pelakunya. Maka jika ingin membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika ingin memelihara hewan, maka rawatlah dengan cara yang baik. Ini nggak berlaku untuk jenis 5 hewan fasik ya. Kalau hewan fasik dibunuh langsung aja Pak. Ular hitam, tikus, kalajengking, burung gagak. Yang satu lupa saya. Cicak. Ya. Kayaknya bukan cicak kan, tapi lupa saya. Cicak juga termasuk, tapi bukan hewan fasik yang di sini.
ular, terus kalajengking, burung gagak, tikus ini bunuh aja Pak, sunah bunuh tikus. Ya, jangan malah dipelihara kasih makan. Hewan musang itu Pak, hewan fasik itu, hewan yang sunah dibunuh dimanapun ya. Kalajengking, terus apa lagi? Nah, saya kalajengking tak bunuh, boleh. Ada pertanyaan tentang hewan peliharaan? Ini hadisnya tentang hewan, nanti pertemuan berikutnya tentang hamba sahaya, tentang manusia. Ada pertanyaan dari jamaah? Silakan. Hewan burung. Itu saya ada pengalaman. Palembang, abang saya kan hobi burung. Dia pulang ke kampung istrinya ke Jawa. Waktu itu saya masih SMA. Saya disuruh ngurusin, karena saya kan nggak hobi. Saya sekolah, bapak orang ini Pak mati semua. Diamanai ngurusin burung. Iya, cuma saya bilang saya kan nggak ini. Namanya saudara, saya kan pulang malam di sekolah. Mati burung. Mati 40 biji. Banyak betul ya. Kopi saja. Yang ditanyakan termasuk hadisnya apa tidak? Maksudnya dosa nggak saya? Itu sebelum berangkat dikasih makan nggak? Dikasih, cuma dia kenapa? Menjawab. Jadi intinya nggak terlalu open lah ya. Ya sebenarnya saya suka ngasih juga, cuma aja waktu itu undang kadang kita nongkrong lama. Ya apa-apa. Ya udah, karena beliau dulu nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi sudah dikasih makan itu termasuk ya. Itu kalau dikurung sampai mati nggak dikasih makan gimana ya, sudah takdir Pak. Intinya memang nggak pintar merawat gitu loh. Kalau di hadis ini benar-benar nggak dikasih makan dan memang sengaja nggak kasih makan. Kalau masih dikasih makan, kok memang mati, berarti nggak berbakat. Besok-besok jangan lagi. Melihara satu burung 2 hari mati. Besok ambil burung lagi sehari mati. Jangan ambil yang ketiga. Berarti kita memang nggak bakat gitu loh Pak. Ada orang yang dikasih bakat memelihara hewan, ya tanam kambing, sebulan kambingnya mati, perutnya kembung. Karena kambing kalau kembung kan bisa mati tuh, ya. Tanam ayam, melihara ayam, ayamnya mati ya. Orang yang nggak bakat-bakat seperti itu ya mendingan jangan. Tapi kalau kasus yang tadi disampaikan dititipin burung dan sudah menyampaikan kepada yang punya kalau memang nggak pinter, tapi yang punya kok masih ngasih Pak, itu yang salah yang ngasih Pak. Ketika kita sudah tahu orang yang kita amanai tidak akan bisa merawat apa yang kita titipkan, maka menitipkan kepada dia haram. Paham kalimat ini? Contoh, saya punya Quran. Quran ini tak titipin sama orang yang nggak hobi baca Quran, gimana kira-kira? Ya repot nanti, Quran saya bisa ditaruh sembarangan. Maka menitipkan sesuatu harus kepada orang yang amanah dan bisa menjaga dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau ditanya yang salah yang dititipin. Kenapa? Karena sudah tahu yang dititipin kurang ahli dalam memelihara hewan. Contoh, Bapak pulang kampung nitipin kucing sama satpam, satpamnya nggak tahu mati. Yang dosa siapa Pak? Yang nitipin, karena tahu satpam nggak akan bisa ngurusin kucing tersebut. Maka titipkanlah kepada yang ahli, ya, supaya tidak masuk kategori menyiksa hewan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.